Berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 22 Juli 2022. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18, yang demikian bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, media memberitakan negara Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Dan ada beberapa negara lagi yang diprediksi akan mengalami hal yang sama. Kehidupan akan semakin sulit, harga-harga semakin meningkat, menyusul adanya perang Rusia dan Ukraina, serta dampak kekurangan pasokan komponen elektronik di dunia akibat pandemi. Kita juga melihat semakin banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut para ahli, situasi sepanjang 2022 serba tidak pasti. Adanya krisis energi, pangan, dan keuangan berujung pada resesi global. Ancaman krisis membuat tekanan hidup meningkat. Orang menjadi cemas, orang menjadi gelisah dan tidak tenang. Pada zaman Nabi Habakuk juga terjadi yang namanya krisis ekonomi. Di samping krisis moral, namun kita bisa meneladani Nabi Habakuk yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dia mampu bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Meski situasi dan kondisi yang ia hadapi mungkin akan semakin parah, tetapi imannya kepada Tuhan tidak goyah. Dia tetap bersorak-sorak, dia tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dia tidak berfokus pada masalah dan krisis yang dihadapinya, melainkan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Di tengah situasi krisis, di tengah kondisi yang sulit, Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Hendaknya itu juga yang kita katakan ketika kita sedang dalam keadaan yang sulit. Jangan pernah mengandalkan kekuatan, kemampuan diri sendiri, dan juga jangan berharap pada orang lain. Sebab semua itu terbatas dan akan berakhir dengan yang namanya kekecewaan. Namun ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan dimampukan. Yesaya juga mengatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang.
mungkin krisis akan semakin parah atau sebaliknya. Namun yang pasti firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, inilah prinsip yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Meski sulit untuk dijalani, namun di dalam Dia kita pasti dimampukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh berjalan dan terus berjalan dalam proses-proses hidup kami yang semakin sulit ini. Sebab kami yakin dan percaya Engkau yang memampukan kami untuk melewati ini semua. Terima kasih ya Tuhan untuk ikut campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.